Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru buat semua pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Kita bersuka cita di tahun yang baru. Ibadah pertama untuk pemuda-pemudi remaja pada tahun ini. Dan kita percaya ini awal yang baik buat kita semuanya. Sehingga pada tahun ini pemuda-pemudi remaja semuanya bangkit untuk setia mengikut Tuhan dan hadir dalam ibadah muda-mudi remaja. Dan mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Bapa kami yang baik, yang selalu baik bagi kami. Kami memuji menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu.
cinta Kau Tuhan. Haleluya, kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu Yesus, sebab tiada yang seperti Engkau, ajaib dan perkasa. Haleluya, Tuhan yang setia. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, kami kagum akan Engkau, kami bersyukur padamu Yesus Tuhan, Allah yang besar, mulia nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, pujian pengagungan bagi-Mu Tuhan, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak disembah, yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kami diciptakan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hati kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dengan kesungguhan hati kami nyatakan padamu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, puji buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bawa seluruh ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, yang sangat baik Tuhan Yesus bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sore hari ini Bapa, kami bersama-sama ada di tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan, membawa seluruh pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya Engkau Bapa yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tempat ini. Dan Engkau Yesus Tuhan yang bertata sepenuhnya atas pujian dan sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus Tuhan sudah bekerja mengalir di tempat ini atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga tidak ada satupun kami yang Engkau lalui Bapa. Semuanya kami Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan segala pekerjaan setan, iblis, penipu, kuasa kegelapan, engkau pengganggu, pengacau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita nyatakan amin. Puji nama Tuhan, semuanya kita berikan salam sebanyak-banyaknya, katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk pemuda-pemudi remaja semuanya. Kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Dialah Tuhan yang baik. Bagi kami sambil ajak kanan kirimu, katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian penuhi. Amin. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dan anugerahnya kekal. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala, katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sambil bangkit berdiri kita katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
lagi yuk kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan sebab Dia Tuhan satu-satunya yang sudah mengubahkan seluruh hidup kita, amin. Dia yang menjadikan kita semuanya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, haleluya. Yang percaya mari sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami nyatakan Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya ya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidup kita tidak pernah sama sejak ada di dalam Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Oh, Kau kebenaran yang katakan dengan sungguh untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yuk semuanya angkat kedua tangan kita. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan, Kaulah alasan. Amin. Dengan segenap hati katakan buat Tuhan. Kaulah, oh, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hidup kami tidak pernah sama Tuhan di dalam-Mu.
Haleluya Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Allah kami yang kudus. Kuasa Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi punya nyanyikan Bapa yang kekal. Maha kuasa, oh Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh
pemuda-pemudi semuanya, mari kita nikmati untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kita nyatakan Dia Tuhan yang kudus. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, oh terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah nama Raja segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yang berkuasa, yang berjaya, memerintah dan pemerintahan kekal selama-lamanya. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Hingga hari Amin. ini Tuhan kami bisa datang beribadah kepadamu. Bapa yang baik, kami tahu oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab Amin. itu Tuhan Yesus kami menghargakan anugerah Tuhan tersebut. Lawatan Tuhan sudah terjadi luar biasa. Amin. Tidak ada satu pun Tuhan lalui. Amin. Dan secara pribadi semuanya mengalami pertemuan dengan Engkau Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dan Yesus. kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Amin. Membuat umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Amin. Diperlengkapi lebih lagi Tuhan Yesus. Amin. Supaya semakin mengenal Engkau. Berjalan bersamamu Tuhan Yesus. Amin. Di dalam tahun Dalam nama 2026 ini. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Kami serahkan waktu ini pada akhirnya. Kami tahu kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah bekerja dengan luar biasa. Amin. Urapan Tuhan mengalir dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat, setan penipu, gelap, Dalam pikiran, nama Yesus. pengembara, tidak mengerti firman Tuhan, Dalam nama kebosanan, Yesus. kejenuhan, roh berbeban berat. Kami sirkan semua di dalam nama Yesus Kristus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik sorga. Kami melepaskan Roh Kudus bekerja. Amin. dengan luar Haleluya. biasa. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata, Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat luar biasa, yang sangat mengasihi Tuhan dengan setia sampai kepada kesudahannya. Puji nama Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa ya di masa muda. Nah saudara sudah dipilih, sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, bahkan ditetapkan Tuhan ya. Untuk Tuhan pakai, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Untuk itu pemuda-pemudi mari sambut panggilan Tuhan dalam hidup saudara ya. Supaya masa muda saudara-saudara pergunakan. Nah untuk hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita bersyukur ya memasuki tahun 2026. Haleluya. Katakan dulu kepada kiri dan kanannya, selamat memasuki tahun 2026. Ayo katakan dulu. Iya. Selamat menjalani tahun 2026. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pastikan engkau menang. Bersama-sama dengan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah ya, saya percaya saudara pasti punya harapan-harapan atau keinginan, kerinduan
yang baru untuk tahun 2026. Saya percaya di setiap hati saudara pasti ada ya. Tapi jangan lupa juga untuk perkara roh. Saudara harus punya harapan, punya visi. Saudara ya, daripada Tuhan untuk saudara kerjakan, lakukan di tahun 2026 ini. Nah, seperti firman Tuhan pada hari ini ya, ini sambungan 2 minggu yang lalu. Nah saudara ya, kita baca saja 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, supaya nyata hal-hal yang baru itu datang ya, terjadi dalam kehidupan pemuda-pemudi. Haleluya. Oke, semuanya pasti sudah tahu ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Harus banyak-banyak menyimpan firman Tuhan di dalam hati saudara. Nah ya, supaya bisa dikeluarkan. Puji nama Tuhan, kita ucapkan bersama-sama 1-2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ucapkan, tidak kita baca ya. Coba di layarnya jangan ada. Kita ucapkan berarti sudah ada di hati. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita mengucapkan bersama-sama. Haleluya. Nah, firman Tuhan itu berkuasa ya. Saudara dengar sehingga menjadikan iman, dan iman itu akan jadi bagi setiap pemuda-pemudi remaja. Kita ucapkan bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17, 1-2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sangat jelas sekali firman Tuhan ini ya, dikatakan jadi siapa yang ada dalam Kristus. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara nah bagaimana kita ada di dalam Kristus, semuanya pun oleh karena anugerah Tuhan. Nah ya, tetapi setelah kita di dalam Kristus, setelah saudara dalam Kristus, harus ada terjadi perubahan. Nah ya, dulu kan belum di dalam Kristus, sekarang sudah di dalam Kristus ya. Bahkan saudara, bukan hanya di dalam Kristus, tapi Kristus ada di dalam saudara. Jadi ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan ya. Bukan kita saja di dalam Kristus, tapi Kristus juga biarkan ada di dalam hidup saudara. Nah, kalau saudara biarkan Kristus ada dalam hidup saudara, tentu nah saudara juga biarkan Roh Kudus memimpin. Kristus memimpin hidup saudara ya. Jadi tidak kita hanya saja ya saudara ada di dalam Kristus. Nah, kalau kita saja ada dalam Kristus, nah ini tadi saudara bisa terjadi. Nah, kalau kita terdesak, ada hal yang perlu, ada yang kita inginkan, ada nah doa-doa kita saudara, nah kita datang dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat itu tidak ada, nah kita bisa lupa. Nah ya, makanya Tuhan mau nah kita dalam Kristus, Kristus di dalam kita ya. Saudara yang kasih, dalam nama Yesus kita bisa menyampaikan, saudara bisa menyampaikan apa keinginan, apa kerinduan, apa yang saudara mau, apa yang menjadi doa saudara. Nah, saudara bisa sampaikan kepada Tuhan. Tetapi biarkan juga Kristus ada dalam hidup saudara. Saudara juga harus mau mendengarkan Kristus. Haleluya. Jadi tidak kita aja yang didengar, tapi Kristus juga harus kita dengar. Amin. Nah ya, jadi ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Itulah saudara, siapa yang ada di dalam Kristus, makanya ini akan terjadi, dia menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu. Jadi kalau dia menjadi ciptaan baru, yang lama itu memang harus berlalu. Harus saudara tinggalkan, gak bisa. Mau yang baru tetapi yang lama tetap dipakai. Saudara mau berpakaian yang baru tapi yang lama juga dipakai. Nah, gak bisa saudara. Itu sesuatu hal yang aneh ya. Yang tidak benar, yang tidak lazim saudara ya. Mau pakai yang baru tapi yang lama juga dipakai. Gimana ini? Berarti kan ada sesuatu yang salah di situ. Nah, itu tidak akan bisa terjadi ya. Kalau kita mau memakai sesuatu yang baru, kalau saudara mau memakai sesuatu pakaian yang baru, tentu yang lama saudara akan tanggalkan. Nah ya, supaya yang baru itu bisa saudara pakai. Makanya orang bisa melihat, kamu baju baru ya. Kamu pakaian baru ya. Oh, bagus banget hari ini bajumu ya. Oh, nah ya. Nah, cocok sekali bajumu hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Coba lihat dulu kiri kanannya.
Depan belakang ada dia berpakaian baru enggak? Haleluya. Ada ya. Nah kan kelihatan saudara, karena yang lama itu enggak dipakai. Yang dipakai itu apa? Yang baru. Haleluya. Nah begitu juga setelah kita dalam Kristus. Setelah saudara dalam Kristus, yang lama itu sudah berlalu. Amin. Ya, supaya dia menjadi ciptaan baru. Bahkan dikatakan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi ditekankan kembali. Nah ya, di kalimat yang terakhir ini tadi kan dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Amin. Nah jadi saudara sekarang di dalam hal yang baru, ya, di dalam yang baru saudara, bukan lagi yang di lama, karena sudah di dalam Kristus. Nah inilah ya yang membuat perubahan terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara dalam Kristus berarti ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara terima dengan iman. Haleluya, terima saudara dengan iman bahwa sesungguhnya yang baru itu sudah datang, sudah terjadi di dalam hidup saudara. Apanya ini yang baru? Apanya ini yang baru saudara ya? Bukan, nah ini raut wajah kita saudara, bukan fisik kita yang baru, tetapi ada terjadi perubahan di dalam kehidupan rohani kita. Haleluya. Nah ya, kalau terjadi saudara sesuatu yang baru, tentu hal-hal yang baru juga akan terjadi. Nah dalam kehidupan saudara, seperti yang sering saya sampaikan, pola pikirnya, perkataannya, perbuatannya, saudara tindakan-tindakan itu pasti yang baru karena dia sudah di dalam yang baru. Haleluya. Nah kalau dia di dalam yang lama, tentu gaya hidupnya juga yang lama. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalau dia di dalam yang baru, tentu gaya hidupnya juga yang baru. Amin. Nah tidak yang lama lagi. Ya kita katakan kita dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, tapi gaya hidup kita gaya yang lama. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, gak sesuai nanti dengan firman Tuhan. Masih bisa dipertanyakan, benar gak kita ini di dalam Kristus? Atau saudara kita ternyata belum di dalam Kristus. Ya, tidak kita biarkan Kristus tinggal dalam hidup kita dan kita tidak tinggal di dalam Kristus. Ya, jadi kalau kita mau hal yang baru terjadi dalam hidup kita, nah ini tadi yang lama itu memang harus saudara tanggalkan, harus ditinggalkan, tidak bisa saudara pertahankan. Nah ya, saudara ingin mencapai, ingin menggapai hal-hal yang besar, hal yang baru, tapi gaya hidupnya, cara hidupnya juga masih yang lama. Bagaimana saudara? Gak bisa. Haleluya. Nah itu harus ditanggalkan, pakailah gaya hidup yang baru. Amin. Supaya bisa mencapai hal yang besar, yang berkemenangan. Pakai dengan cara yang baru. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah dikatakan saudara di Efesus 4 ayat 22 sampai 32. Enggak apa-apa, ada 10 ayat kita baca saja. Nah supaya kita tahu saudara ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri,
supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Haleluya. Semangat ya. Nah ya, jadi sangat jelas sekali dikatakan di sini bagaimana supaya anak-anak Tuhan tersebut saudara bisa menjadi manusia baru ya. Jadi dikatakan tadi ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi diingatkan di sini harus ditanggalkan, harus dilepaskan saudara. Nah ya, harus dilepaskan daripada kehidupan saudara kalau mau mengenakan manusia baru. Gak bisa saudara, kita mau mengenakan manusia baru ya, tetapi yang lama itu masih kita pakai, masih saudara pergunakan terus. Cara yang lama itu masih dipakai terus saudara ya. Padahal saudara mau ingin terjadi hal-hal yang baru ya, saudara inginkan terjadi, tidak akan bisa saudara ya. Jadi kalau mau terjadi hal-hal yang baru dalam kehidupan saudara ya, seperti yang saudara inginkan, saudara rindukan, mungkin saudara dapatkan daripada Tuhan. Nah, visi tahun 2026 ya. Nah, Tuhan mau supaya saudara ABCDF ya, Tuhan berkatalah kepada setiap saudara. Nah, lalu bagaimana? Nah, supaya itu bisa terjadi. Nah, tanggalkan yang lama. Haleluya. Supaya hal itu bisa tercapai. Amin. Gak bisa dengan cara yang lama lagi. Ya, untuk mencapai hal yang baru itu harus ditanggalkan, kemalasan itu harus ditanggalkan. Nah, di sini tadi kan banyak saudara ini ya baca hal-hal yang lama itu apa saja saudara. Bahkan dikatakan saudara itu bisa mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Ya, jadi itu semuanya harus ditanggalkan. Bahkan dikatakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Jadi ternyata saudara, kalau manusia lama ya, manusia lama yang dikerjakan terus menerus saudara dan tetap tinggal dalam kehidupan anak-anak Tuhan, itu dikatakan akan menuju apa? Menemui apa? Kebinasaan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, itu menemui kebinasaannya. Makanya Tuhan ingatkan, ayo tanggalkan, lepaskan. Karena itu tidak akan memberikan kehidupan baru dalam hidupmu, tetapi akan membuat engkau menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara akan disesatkan. Ya, saudara akan disesatkan dari kebenaran. Kalau terus melakukan apa? Hal-hal yang lama. Kalau tidak ditanggalkan, saudara akan disesatkan dari kebenaran. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, akhirnya apa? Daging saudara itu terus melakukan hal-hal ini tadi ya, hal-hal yang lama tadi. Kenapa saudara-saudara disesatkan? Dibuat menyimpang dari kebenaran. Saudara dengarkan pun firman Tuhan. Nah ya, saudara dengarkan berulang-ulang, tapi kalau yang lama itu nggak ditanggalkan, saudara tetap disesatkan. Ya, tetap disesatkan saudara untuk mengerjakan terus yang lama. Gak bisa, mengerjakan yang baru. Karena yang lama itu masih bercokol, masih tinggal, masih ada di dalam kehidupan saudara. Tidak akan ada terjadi perubahan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tahun 2026
Ya, 2025, 2026. Nah, itu kita ini lihat saudara ya, itu nyata perubahannya. Ya kan? 2025, 2026. Jadi 2026 ini adalah tahun yang baru. Haleluya. Nah, kan ada perubahan. Saudara, ini memang hari Sabtu, ya. Harinya sama Sabtu tetapi berbeda. Karena hari ini Sabtu tanggal 10 Januari 2026. Sabtunya sama saudara, tetapi ternyata sudah berbeda. Kita sudah memasuki 10 Januari 2026. Nah ya, jadi ada perubahan. Sabtu depan saudara tanggal 17 ada perubahan nyata saudara. Perubahan itu ya, dan semua kita mengetahuinya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kalau ada perubahan dalam hidup kita, orang lain bisa melihat. Bisa melihat saudara, ya nyata ada perubahan di dalam kehidupan saudara. Bagaimana caranya? Yaitu menanggalkan manusia lama. Haleluya, haleluya. Nah katakan dulu kepada kiri atau kanannya, kalau mau yang baru, tanggalkan yang lama ya. Iya saudara, gak bisa mau yang baru tapi pakai terus cara yang lama. Ya tetap saudara, yang lama itu terus yang akan terjadi, yang saudara dapat, yang saudara capai. Karena yang dikerjakan cara kerjanya juga yang lama. Nah seperti itu ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah makanya di sini dikatakan saudara ya, yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau saudara tetap hidup di dalam yang lama, yang belum di dalam Kristus, saudara pertahankan. Firman Tuhan dikatakan saudara disesatkan. Tidak bisa saudara hidup dalam kebenaran. Tidak bisa hidup berkenan ya. Menyenangkan Tuhan tidak akan bisa. Nah ya, jadi memang harus ditanggalkan saudara ya. Karena itu menyesatkan. Saya percaya saudara pasti tidak mau disesatkan. Makanya saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang beribadah pada hari ini. Nah supaya saudara di dalam kebenaran. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Setelah itu dikatakan supaya kamu dibaharui. Saya percaya kita semuanya mau dibaharui saudara ya. Pola pikir kita, perasaan kita saudara, ya hal yang kita dengarkan, hal-hal yang kita inginkan, yang kita lakukan. Saya percaya kita semua rindu saudara, hal yang baru ya terjadi dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, nah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah itu saya percaya ada kerinduan dalam hidup kita. Nah itu tadi saudara, yang lama itu memang harus saudara tanggalkan ya. Bukan orang lain menanggalkan, tapi saudara sendiri. Ada kuasa dalam hidup saudara untuk menanggalkan yang lama. Haleluya. Nah ya, karena yang lama dosa itu enggak berkuasa lagi. Ya kita bukan di bawah hukum dosa lagi. Kalau kita dibawa hukum dosa saudara, berarti dosa yang berkuasa. Kita ingin lepas dari dosa nggak bisa. Tapi setelah kita dalam Kristus, kita tidak lagi dibawa hukum dosa. Haleluya. Dosa nggak berkuasa lagi, kita yang berkuasa atas dosa. Amin. Haleluya. Karena kita sudah di dalam Kristus dan kita di dalam Kristus bisa kita tolak. Tinggal mungkin saudara, nah ini aja darinya kita ya. Kadang-kadang nah ini tadi, egonya tadi. Nah ya, egonya kita saudara. Mungkin ya ini tadi, pengertian kita yang gak benar. Atau mungkin kebodohan kita atau kesombongan kita saudara ya. Nah itu yang kita inikan saudara, kita tonjolkan. Nah padahal sebenarnya itu bisa kita kuasai supaya itu gak terjadi. Haleluya. Yang terjadi itu kehendak Tuhan, kebenaran. Haleluya. Nah tapi, nah ini tabiat manusia lama kita ini. Saudara yang gak mau ini ya, yang gak mau direndahkan, yang gak mau diapakan ya. Nah dibentuk atau diproses. Nah ini tadi saudara, kita belum siap. Bahkan merasa apa? Rugi. Nah ya itu tadi pola pikir yang belum benar tadi. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Haleluya. Menanggalkan manusia lama. Supaya dibaharui dalam roh. Roh kita ini juga perlu diperbarui supaya mengalami apa? Pertumbuhan. Amin.
Ya, mengalami pertumbuhan. Haleluya. Nah ya, jadi kita mengalami pertumbuhan saudara. Tidak sama lagi dengan tahun 2025. Kehidupan rohani saudara, tahun 2025 tidak akan sama dengan tahun 2026 kalau yang lama itu saudara tanggalkan. Karena akan terjadi apa? Pembaharuan. Amin. Di dalam roh dan pikiran. Nah ini tadi saudara, pikiran kita ini perlu dibarui. Ya, supaya kita berpikir seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, supaya kita berpikir seturut dengan firman Tuhan. Kalaupun secara pikiran manusia sepertinya dirugikan saudara, tetapi kalau kita berpikir benar dan berjalan dalam kebenaran, Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Nah ya, Tuhan di pihak kita saudara, berarti Tuhan akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Amin. Nah Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Ya, kalaupun di hadapan manusia, karena kita saudara berpikir benar, melakukan benar di hadapan manusia, secara manusia, nah seperti direndahkan tadi. Oh tidak saudara ya, ada Tuhan di sana. Amin. Ada Tuhan yang melihat saudara, yang menolong dan menyertai kita. Dan kemudian dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah ya. Jadi manusia baru ini saudara, itulah kehendak Allah. Haleluya. Yang lama itu tidak kehendak Allah. Nah jadi kalau kita rindu hidup dalam kehendak Allah ini tadi, hidup di dalam manusia baru. Amin. Kalau kita hidup di dalam yang lama, itu bisa saudara kehendak kita dan juga itu bisa tipu daya setan, tipu daya dunia ini. Nah dalam kehidupan kita supaya kita tidak mau menanggalkan yang lama ya, tapi tetap terus hidup di dalam yang lama. Tetapi kalau kita mau hidup dalam kehendak Allah saudara, mari kenakan manusia baru. Haleluya. Nah kenakan manusia baru, makanya yuklah saudara tiap-tiap hari coba cek, selidiki. Nah kehidupan saudara bagaimana, terjadikah hal yang baru dalam hidup saudara. Atau yang masih lama terus dikerjakan, bahkan semakin buruk. Ya, bahkan semakin ditarik jauh saudara kepada yang lama. Ya semakin jauh dari hal yang baru, ditarik mundur. Ya, jadi semakin jauh saudara kepada hal yang baru. Nah harusnya tidak seperti itu. Haleluya. Haleluya ya. Di dalam kebenaran ya yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah ini tadi ya, saya percaya kalau kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, maka kita hidup di dalam kehendak Allah. Haleluya. Dan kita akan hidup dalam kebenaran dan di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Ya, gak bisa saudara kita katakan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, tapi tetap mengerjakan yang lama, itu tidak akan bisa. Nah ya, jadi kalau saudara mau hidup dalam kehendak yang baru, kehendak Allah, lakukanlah hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Haleluya. Kemudian dikatakan bagaimana menanggalkan yang lama itu. Dikatakan di sini karena itu buanglah dusta, ya. Jadi nggak ada lagi lah ya di antara anak-anak Tuhan yang suka berdusta, yang suka berbohong saudara ya. Belajar untuk benar. Iya, katakan iya. Haleluya. Kalau tidak katakan tidak, karena di luar dari itu semuanya itu berasal dari si jahat. Nah dusta tadi, karena setan itu adalah bapa dari segala dusta. Nah ya, padahal Bapa kita kan bukan setan saudara. Bapa kita adalah Tuhan Yesus yang benar saudara, yang tidak berdusta. Nah makanya dikatakan, firman Tuhan ini karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, belajar untuk menyatakan, untuk menyampaikan, untuk memperkatakan hal yang benar. Haleluya. Nah saya percaya itu pasti membangun, memberkati. Ya pasti memberkati saudara ya, satu dengan yang lainnya. Kalau saudara menyampaikan hal yang benar. Nah apabila kamu dikatakan menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kok bisa? Bisa saudara. Nah ya, karena apa saudara? Marah itu segera dikuasai. Bukan amarah itu yang menguasai. Sehingga terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya, akhirnya jatuh dalam dosa. Nah jadi bisa kita olah. Marah itu bisa kita olah. Haleluya. Karena kita punya kuasa untuk itu semuanya, saudara. Ya,
mau sedih, mau marah, saudara, mau geram, ya, mau benci, itu semuanya bisa kita kuasai. Haleluya, karena itu yang lama, kita sudah bisa menguasainya. Karena sekarang kita sudah di dalam hal yang baru. Nah, tinggal sekarang keputusan daripada setiap saudara, mau gak saudara mengerjakannya? Mau gak? Nah ya, saudara melakukan hal yang baru tersebut. Nah kalau misal terjadi sesuatu, nah ya, kepada saudara lah. Biasanya saudara menanggapinya misalnya marah, ya benci, gak suka. Nah sekarang terjadi hal yang sama. Bagaimana? Bisa gak saudara menjadi tidak marah, ya tidak benci, nah ya menjadi, nah ya inilah ya, tidak mempengaruhi kehidupan saudara. Nah berarti, nah sudah terjadi perubahan, pembaruan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, berarti yang baru sudah terjadi. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena saudara ikut Tuhan ini, yang Tuhan mau itu memang ada perubahan. Ya, bukan rutinitas saudara. Tidak, ya rutinitas, datang ibadah, berkat sebagai anak Tuhan, rutinitas sebagai pelayan, enggak. Tetapi saudara di balik itu semuanya ada terjadi apa? Perubahan. Amin. Nah ini tadi, manusia baru tadi karena mengenakan yang baru. Terjadi perubahan dalam kehidupannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan, ya janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri celah saudara. Kalau saudara beri celah, ya kesempatan pada iblis, makanya iblis yang berkuasa nanti. Ya, seperti Hawa, ya kan diberi kesempatan. Nah kepada iblis, makanya iblis bisa masuk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai saat ini juga iblis ya masih terus saudara ya membuat cara-caranya. Ya bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu, nah ini tadi ya, supaya tidak hidup benar, tidak hidup berkenan kepada Tuhan, tetap hidup di dalam hal yang lama. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Nah supaya iblis itu gak menggerogoti kehidupan anak-anak Tuhan, gak menguasai kehidupannya. Nah kalau sudah iblis saudara, ya yang bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan, apa yang terjadi coba? Nah tentu udah hal-hal yang tidak benar lah yang terjadi ya. Haleluya. Orang yang mencuri dikatakan jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dia dapat membagikan suatu kepada orang yang berkekurangan. Nah ini tadi ya, karena sudah terjadi perubahan dalam hidupnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Haleluya. Nah kalau sebelum dalam Tuhan suka saudara memperkatakan perkataan-perkataan kotor lah ya. Nah nama-nama hewan, nah tersinggung sedikit saudara, atau itu menjadi guyon. Nah saudara, firman Tuhan berkata jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari mulutmu. Haleluya. Mungkin saudara guyon, saudara sebutkan kucing. Naik saudara, nah firman Tuhan berkata itu enggak benar. Haleluya. Nah saudara ya, jadi enggak ada lagi. Nah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah kita mendengarnya saja saudara itu udah apa ya, sudah enggak nyaman. Iya kan? Kalau misalnya kita dengar ada perkataan-perkataan kotor lah, kita sudah tidak nyaman. Nah berarti saudara, nah berarti kita tidak akan mengeluarkan lagi dari mulut kita. Haleluya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Nah supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra ya dalam Tuhan ya, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kalau kita hidup di dalam hal yang baru, hidup di manusia baru, maka kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Nah ya, jadi ada pengampunan, nah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena ada kasih Tuhan. Nah kalau kita menghidupi yang baru, haleluya. Tapi kalau kita terus hidup di dalam yang lama, kita tidak tanggalkan, nah tentu saudara,
nah kita tidak akan bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Nah ya, pasti kita hidup nah di dalam inilah ya tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kolose 3 8 sampai 10. Yuk kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 8 sampai 10. 1 2 ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, jadi kita akan dibawa saudara supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar. Ya, pemuda-pemudi perlu sekali saudara untuk memiliki pengetahuan yang benar. Amin. Nah, supaya saudara berjalan di dalam kebenaran, tidak tersesatkan. Karena banyak hal nanti yang saudara dengar. Makanya perlu saudara memiliki pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu apa saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Nah jadi pemuda-pemudi sangat penting sekali saudara ya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Nah ya, menurut gambar kaliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah ini lagi. Nah Tuhan mengingatkan saudara. Nah supaya kita terus menerus dibaharui. Haleluya. Mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Jadi kalaupun kita sudah mengenakan manusia baru, nah ya, kita akan terus menerus diapai? Diperbarui. Gak bisa saudara berhenti atau ya stop hanya sampai di situ saja. Lalu kita gak berusaha. Nah ya, untuk mengejar, untuk mengerjakan lagi hal yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Nah ya, nah saudara kita gak bisa berhenti sampai di situ. Haleluya. Tapi terus menerus kita harus mau diperbaharui. Nah inilah akan bisa membuat kita saudara bisa setia untuk mengikut Tuhan sampai kepada kesudahannya. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kita harus mau terus menerus dibaharui. Nah kalaupun kita sudah mengenakan manusia baru, tapi kita harus mau diperbaharui. Terus menerus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Saudara akan diperbarui misalnya dalam hadirat Tuhan. Saat saudara memuji menyembah Tuhan. Saya percaya ya. Nah pada saat memuji menyembah Tuhan saudara kan bersekutu dengan Tuhan. Berarti saudara bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan tentu hidupnya Tuhan itu semakin melekat kepada saudara. Haleluya. Nah sama misalnya. Nah inilah ya diantara saudara. Kalau saudara punya sahabat. Nah punya inilah teman yang dekat saudara pasti nah ya. Nah saudara kan ini bisa saling mengisi saudara. Haleluya. Nah misalnya Melodi dengan ini Pania tadi ya. Nah kalau mereka sering bergaul berteman saudara kan saling kenal satu dengan yang lainnya. Haleluya. Tahu oh ini kesukaannya, oh dia kalau begini gak suka. Nah jadi kehidupan Pania itu bisa memasuki Melodi, kehidupan Melodi ini bisa dimasuki kehidupan nah Pania. Begitu juga saudara ya. Jadi kita akan dibarui Tuhan kalau kita apa? Nah kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi pemuda-pemudi kalau mau dibarui ya. Kalau mau dibarui, mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara harus suka memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Harus suka bersekutu dengan Tuhan. Nah pembaruan ini saudara tidak bisa dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara ingin berubah ya. Aku mau berubah. Ini kan tahun 2026. Nah tapi saudara, nah gak ada hal yang baru dikerjakan, gak mau bersekutu dengan Tuhan. Nah ya, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, selalu diabaikan. Padahal ingin, nah adalah kerinduan, ada komitmen di hati saudara, oh ya tahun 2026, aku harus berubah. Yuklah lakukanlah hal yang baru. Haleluya, supaya terjadi perubahan, jadi gak bisa sekedar kata-kata saja. Kalau yang lama terus dikerjakan malas, gak berdoa, gak bersekutu, jauh saudara ya. Memuji menyembah Tuhan, malas saudara untuk bangun, untuk mengaturkan waktunya, malas saudara untuk disiplin. Nah seolah-olah hidup ini milik kita saja, waktu ini milik kita saudara, seolah-olah waktu ini kita bisa hentikan. Gak bisa saudara, waktu berjalan terus.
Haleluya. Ya kan? Waktu aja nggak mau kompromi loh. Berjalan terus detik nanti ke menit, menit kemana? Ke jam. Jam kemana? Ke hari. Hari kemana? Ke minggu. Minggu kemana? Ke bulan. Bulan kemana? Tahun. Tahun kemana nanti sudah? Ke abad. Ya kan? Berjalan terus. Gak bisa kita hentikan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi ayolah. Nah ya. Maulah saudara kita bersekutu. Nah kita mau bergaul dengan Tuhan. Supaya kehidupan Tuhan itu melekat kepada saudara. Haleluya. Nah saudara pun menyenanginya. Ya, tidak dengan terpaksa lagi. Tapi kalau dari luar orang lain yang menegur saudara, mengingatkan saudara, nah saudara bisa nggak terima. Bisa nggak terima saudara. Ya, apalagi saudara masih menyukainya hal tersebut. Oh jangan larang, itu privasiku itu ya. Nah ini tadi, kenapa? Tanpa pengetahuan yang benar. Nggak bisa dimasuki, oh itu jangan, itu terlalu privasi. Bagiku, kamu nggak boleh masuki. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, makanya ayolah bergaullah dengan Tuhan. Amin. Yuk saudara memuji menyembah Tuhan lah, bersekutulah dengan Tuhan. Jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nah beri waktu saudara, hidup saudara ya. Untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Supaya kehidupan Tuhan itu melekat dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara pun mengenal Tuhan, sehingga dengan sukacita saudara akan mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mengenal Tuhan, tak pasti saudara percaya kepada Tuhan. Nah, kalaupun kehidupan saudara tidak selamanya mulus, tidak selamanya baik, ya. Tapi karena saudara bergaul dengan Tuhan, saudara tetap menjalaninya dengan ini tadi saudara ya, dengan apalah ya, dengan sukacita. Nah, seperti itu ya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kemudian bergaullah saudara dengan firman Tuhan. Ayo bacalah firman Tuhan supaya saudara semakin memiliki pengetahuan yang benar, ya, memiliki jalan-jalannya Tuhan. Haleluya. Nah, kan saudara tahu Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, bagaimana supaya firman Tuhan itu pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu, sementara engkau tidak punya. Enggak punya firman Tuhan itu, bagaimana menerangi kehidupanmu, bagaimana menjadi pelita, sementara firman Tuhan itu enggak ada kamu miliki. Haleluya. Nah, ya itu bisa digenapi kalau saudara miliki firman Tuhan. Kan dikatakan firman-Mu adalah pelita. Berarti miliki firman supaya menjadi pelita dalam hidupmu. Haleluya. Firman itu pelita bagi kakiku kan dan terang. Jadi firman itu menjadi terang dalam hidupmu. Haleluya. Nah, jadi terang ya dalam jalan-jalanmu tiap-tiap hari. Kalaupun ada kegelapan karena ada firman Tuhan, maka hidupmu tidak akan menjadi gelap. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya walaupun saat ini, hidup saudara, dalam kegelapan lah ya, saudara katakan, karena ini tadi ada, pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara, kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara. Tapi mari berpegang pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman itu pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Jadi kegelapan itu enggak menguasai. Amin. Saudara bisa empaskan kegelapan tersebut kalau saudara miliki firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi terang. Menjadi terang dalam rohmu, dalam jiwamu, dalam tubuhmu. Sehingga engkau tidak di dalam kegelapan, enggak ditekan ya dengan persoalan-persoalan hidup yang saudara hadapi. Haleluya. Tapi terang Tuhan itu, firman Tuhan itu yang menguasai hidup saudara. Sehingga saudara terus akan hidup beriman di dalam Tuhan. Amin. Nah ya, untuk itu marilah pemuda-pemudi ya, yuk suka bergaul dengan Tuhan. Suka saudara bergaul dengan firman Tuhan. Suka beribadah saudara ya. Nah supaya terus menerus bisa dibaharui di dalam Tuhan. Membuat saudara tidak akan pernah sama, tetapi terjadi perubahan. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 ini pasti digenapi di dalam hidup saudara. Nah ya, saudara tidak akan menunda-nunda. Ya, tidak akan menunda. Saudara berkomitmen, saudara kerjakan, lakukan. Jadi tidak hanya sekedar komitmen, kerinduan. Ya tinggal kerinduan tapi enggak ada. Nah pelaksanaannya tidak ada, perbuatannya saudara. Hanya planning atau rencana saja. Nah tapi enggak ada perbuatannya, enggak ada tindakannya. Nah tentu tidak akan terjadi apa-apa. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, jadi katakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus
diperbaharui ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita perlu pengetahuan yang benar, perlu pengetahuan benar. Pemuda-pemudi perlu pengetahuan yang benar ya, supaya saudara bisa berjalan di dalam kebenaran. Karena saudara sudah di dalam Kristus ya. Saudara sudah dalam Kristus walaupun masih di dalam dunia. Saudara itu sudah di dalam Kristus. Tuhan sudah memilih saudara. Berarti Tuhan sudah menetapkan saudara. Tuhan sudah memulai, Tuhan mau teruskan ini hingga pada akhirnya. Haleluya. Nah ya, jadi rencana rancangan Tuhan itu saudara nggak mau terputus. Makanya yuk saudara maulah menyambutnya. Haleluya. Yuk mau menyambutnya, mau mengerjakannya supaya jadi. Haleluya. Nah ya, kalaupun secara jasmani pikiran saudara berat, tapi itu tadi, kalau saudara memiliki firman Tuhan, maka hidup saudara akan diterangi. Amin, tidak akan kalut, ya, tidak akan tawar hati, tidak akan putus asa. Karena firman Tuhan menjadi terang, menerangi hidup saudara, saudara terus bangkit dan memiliki iman. Amin, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah semuanya kan tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya, tidak yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah saudara ya, itu enggak diragukan lagi. Tapi ayolah saudara, kita hiduplah di dalam kehendak Tuhan supaya itu terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Makanya saudara, kitab Yeskel, sedikit lagi ya. Yeskel 36 ayat 25 sampai 27. Nah ini sudah sering kita dengarkan ya. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kubiarkan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah ini sudah dituliskan loh saudara di perjanjian baru di kitab Yeskel. Perjanjian lama di kitab Yeskel. Haleluya. Nah Tuhan sudah mencurahkan dikatakan kepadamu air jernih. Air jernih berbicara tentang apa saudara? Tentang firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, yang akan mentahirkan kamu. Ya, jadi ditahirkan saudara dari mana? Dari segala kenajisan. Haleluya. Dari semua berhala-berhalamu. Adakah yang saudara agungkan lebih daripada Tuhan, lebih daripada firman Tuhan? Nah kalau saudara nggak mengerjakannya, nah saudara nggak nyaman, nah berarti Tuhan masih menjadi berhala. Nah dalam kehidupanmu ya, akan mentahirkan kamu dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, lihatlah. Ya betapa Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan itu hidup di dalam hal-hal yang baru, ya, menjadi manusia baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang tidak taat, saudara, yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang keras yang gak mau diajari, yang gak mau diingatkan, saudara, yang menutup hatinya dengan firman Tuhan, yang menutup hatinya saudara dengan Tuhan, menutup hati dengan kebenaran. Nah Tuhan lalukan dikatakan ya, Tuhan lalukan itu dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bagaimana? Nah Tuhan sudah sangat saudara memperlengkapi ya anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah sekarang bagaimana, mau enggak saudara? Ya, mau enggak saudara hidup di dalam yang barunya? Mau enggak saudara menjadi ciptaan baru? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, kalau saudara mau, nah ini akan terjadi, yang baru itu pasti terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara mau, haleluya, karena Tuhan sudah mengerjakannya. Bahkan Tuhan sudah memfasilitasi saudara, ya, dilalukan dari hati yang keras, diberikan apa? Hati yang taat. Nah ya, jadi hati keras itu sudah dilalukan, diberikan hati yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada Roh Kudus. Apa yang disampaikan Roh Kudus, saudara bisa mentaatinya. Haleluya. Nah ya, jadi Tuhan sudah memfasilitasinya.
Sekarang bagaimana? Nah ya sama saudara. Nah kita difasilitasi lah misalnya ya. Di dalam sekolah untuk studi kita, untuk bekerja kita. Tapi kalau kita nggak mau mempergunakannya kan nggak ada guna juga fasilitas itu. Iya kan? Haleluya. Nah bagaimana supaya fasilitas itu bisa berguna? Ya harus kita memakainya, mempergunakannya. Nah ini kan fasilitas dari Tuhan ini. Bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah betapa Tuhan itu menyokong, mendukung. Bagaimana supaya anak Tuhan hidup di dalam manusia baru. Haleluya. Oke lah ya. Dan dikatakan saudara untuk apa ya? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Lihatlah Roh Kudus juga diberikan diam. Nah di dalam batin kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah inilah saudara ya, fasilitas daripada Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan, bagi pemuda-pemudinya Tuhan. Bagaimana, mau nggak saudara menyambut fasilitas ini? Kalau saudara mau menyambutnya, ayo mari terima dan mari kerjakan. Nah saudara ya, mari kerjakan. Nah apa yang menjadi bagian saudara? Nah ya, nah itu saudara akan membuat saudara bisa ini tadi berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Jadi saudara tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi saudara menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya jadi Tuhan Yesus benar-benar baik saudara ya. Seperti lagu penyembahan tadi, Bapa Engkau baik. Itu nggak bisa diragukan lagi. Memang Bapa itu sangat baik. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita baik kepada Bapa? Nah ya, atau masih sekedar ucapan saja? Atau kita hanya mau menikmati kebaikan Bapa? Tapi Tuhan, ya, tapi kita nggak biarkan ya supaya Bapa menikmati kebaikan kita. Lo nggak balance saudara, nggak seimbang, nggak adil. Ya, itu tadi berarti kita hanya dalam Kristus, kita hanya memanfaatkan Kristus, tapi enggak kita biarkan Kristus tinggal dalam hidup kita. Ya kita jauh, kita biarkan jauh-jauh saudara, tapi kita mau tinggal dalam Kristus. Kenapa? Kita mau ambil baiknya Tuhan saja, baiknya Bapa saja. Tapi kita tidak biarkan Bapa menikmati kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nah saudara itu tentu tidak benar. Ya enggak benar seperti itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi dari pihak Tuhan enggak ada lagi yang kita ragukan. Tapi dari diri kita bagaimana? Nah bisakah kita dipercaya Tuhan? Atau Tuhan masih ragu dengan hidup kita? Benar enggak ini ya? Anak Tuhan, benar enggak ini dalam Kristus? Benar enggak ini menjadi ciptaan baru? Benar enggak yang lama itu sudah berlalu? Atau masih tetap di dalam yang baru saja? Atau namanya saja yang beda, yang tukar saudara? Ya, tapi hidupnya enggak berubah. Nah harusnya tidak seperti itu. Haleluya. Nah oke, ya makanya nah Tuhan inginkan tadi 2 Korintus 5 ayat 17 tadi saudara. Nah itu menjadi milik setiap kita. Haleluya. Dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi marilah pemuda-pemudi, pastikan saudara di dalam Kristus. Pastikan dimanapun saudara berada, pastikan saudara di dalam Kristus, mau sendiri, mau saat ibadah, ya, mau saat bekerja maupun di mana, pastikan saudara di dalam Kristus. Haleluya. Supaya saudara bisa menjaga kehidupan saudara. Amin. Ia adalah ciptaan baru. Betul, benar saudara. Dia pasti menjadi ciptaan baru. Kalau dia benar-benar di dalam Kristus dan Kristus dalam dia, pasti itu saudara dia menjadi ciptaan baru. Amin. Bukan mudah-mudahan, pasti dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, pasti yang lama itu ditanggalkannya. Itu pasti saudara. Nah ya, karena yang baru sudah ada. Amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi di setiap kehidupan pemuda-pemudi yang baru itu sudah datang. Bahkan sudah ada dalam hidup saudara. Ayo mari hiduplah di dalam yang baru. Hiduplah dalam yang baru saudara ya. Berubahlah. Yuk mau diperbarui pola pikirnya, perbuatan, perkataan, tindakan-tindakannya. Menghadapi situasi kehidupan saudara. Ayo saudara ya berubah. Berubah saudara. Jangan dengan yang sama lagi. Pola pikir yang sama. Tidak saudara ya. Kalau mau mencapai hal-hal yang baru ya. Yang Tuhan sudah sediakan. Saudara juga harus mengerjakan hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi, nah ya anugerah Tuhan lah ya. Nah saudara, sudah diselamatkan Tuhan, sudah dalam Kristus. Mari yuk tahun 2026 ini berjalanlah di dalam Kristus. Dan Kristus juga ada di dalam saudara. Berjalanlah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Hiduplah saudara di dalam ciptaan baru. Amin.
Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu jangan bawa lagi tahun 2026 ya. Tahun ini sudah berubah, enggak tahun 2025 lagi. Jangan bawa lagi saudara ya. Tapi mari saudara, hal yang baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah itu akan terlihat bagaimana perbuatan, tindakan, dan perkataan saudara. Nah itu yang Tuhan inginkan. Nah yang mengikut Kristus saudara, terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Tidak akan sama ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai di sini firman Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bisa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan juga kami mau supaya Yesus juga ada dalam hidup kami. Amin. Untuk itu Tuhan, mari pulihkan setiap hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Kita buka hati kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita nyatakan segenap hati kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
kami. Amin. Sebab kami sudah di dalam Kristus. Dan Amin. Kristus ada dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga, biar itu jadi bagi setiap umat-Mu, bagi setiap Amin. pemuda-pemudi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, sehingga firman Tuhan digenapi 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Dalam nama Tuhan jadilah nama Yesus. bagi setiap pemuda-pemudi ini Tuhan, Amin. mereka akan Haleluya. hidup di dalam yang baru Tuhan Yesus. Sebab yang baru itu sudah ada dalam hidup mereka, mereka sudah Amin. miliki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengerjakan hal yang baru Tuhan Yesus. Amin. Turut dengan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus, pola pikir yang baru Tuhan, Amin. pemikiran-pemikiran yang baru, hati yang baru Tuhan, perasaan-perasaan yang baru, perbuatan, perkataan yang baru, Amin. yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan akan memakai setiap pemuda-pemudi, mereka bersuka cita Amin. untuk hidup di dalam Engkau. Mereka bersuka cita Amin. juga Kristus tinggal di dalam hidup mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Yesus. dalam nama darah Yesus membentengi roh, jiwa, tubuh daripada setiap umat Tuhan ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak akan memberikan kesempatan bagi iblis Tuhan, tapi mereka memberi kesempatan bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, menguasai hidup mereka, Amin. memimpin, membawa mereka ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Amin. Jadilah Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan itu bekerja terus dalam hidup mereka. Bahkan firman Tuhan ini menjadi milik mereka. Mereka Amin. mengerjakan, mereka melakukannya. Mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Dalam Amin. nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, kegelapan kau. Dalam nama menghalangi pemuda-pemuda remaja untuk hidup di dalam Tuhan, tinggalkan mereka semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tipu daya setan, tipu daya dunia ini, lepaskan setiap mereka dalam nama Yesus. Tidak bersuka cita untuk hidup dalam Tuhan, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pemuda-pemudi remaja. Kita dengarkan pengumumannya. Setelah selesai ibadah saja kita masuk dalam kelompok ilahi kita. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja. Boleh dong disalam dulu kanan kirinya, bergerak dari bangkunya masing-masing saudara. Ucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kepada teman-teman kita. Oke, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman kita. Pengumuman yang pertama, besok hari kita ada ibadah minggu pagi di tempat ini jam 8 pagi. Dan diharapkan semua pemuda-pemudi remaja untuk bisa hadir dalam ibadah minggu pagi kita maupun di ibadah minggu sore kita di tempat ini jam 5 sore. Haleluya, semua bersemangat untuk beribadah pada besok hari, amin. Haleluya. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita setiap hari Sabtunya saudara jam 6 sore, diharapkan semuanya bisa hadir. Yang sudah hadir pada malam ini tetap setia hadir dalam setiap ibadah pemuda-pemudi remaja kita untuk Sabtu-Sabtu ke depannya. Haleluya. Dan untuk saudara semuanya pemuda-pemudi remaja, mari kita kerjakan penginjilan dan perkunjungan kita. Kita ajak teman-teman kita yang sudah pernah hadir, teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir, kita ajak, kita kunjungi, kita layani mereka supaya mereka bisa hadir lagi dalam ibadah pemuda-pemudi remaja kita, amin. Dan untuk undangan ibadah kita saudara, mari kita share di sosial media kita masing-masing dengan sukacita, haleluya. Sekarang saatnya kita akan memberi saudara, mari pelayan persembahan untuk maju ke depan, kita berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan atas kami Bapa. Terima kasih buat ibadah pemuda-pemudi pada malam ini Tuhan. Biarlah Bapa semua kami Bapa semakin dibaharui, semakin dibentuk lagi Bapa untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, untuk hidup di dalam Tuhan, sehingga kami Bapa menjadi manusia baru yang taat dan setia kepada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan.
Pada saat ini Bapa, setiap kami anak-anak Tuhan ini akan memberikan Bapa persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapa hati yang sukacita dalam memberi menjadi milik kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati sama anak Tuhan yang dalam studi Tuhan berkati, yang dalam perkuliahan Tuhan berkati, yang dalam pekerjaan maupun usaha Tuhan berkati semuanya Bapa, yang menjadi saluran berkat kami Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami tolak segala bejat setan, kuasa kegelapan, pelit kikir, roh malas untuk memberi, sungut-sungut tidak bisa menjamah kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya Bapa, kami hidup dalam berkat Tuhan yang mengalir melimpah atas kehidupan kami, dan kami percaya kami semua memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita nyatakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar. Sama-sama kita bersyukur, bangkit berdiri. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita beri kemuliaan untuk kasih setia Tuhan yang besar, Amin. yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu yang sudah memberkati ibadah pemuda-pemudi remaja Tuhan Amin. Yesus hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami sudah bawakan pujian penyembahan musik, bahkan tarian Tuhan Yesus biar menjadi persembahan yang harum, Amin. menyenangkan Tuhan dan berkenan atasnya, dan Tuhan memulihkan kami terus lebih Amin. lagi Tuhan Yesus, supaya kami memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Terima kasih Bapa, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Kami hamba mempercayai firman Tuhan itu sudah menjadi milik setiap umat Tuhan. Mereka mengerjakan, melakukannya, mengubahkan hidup mereka. Terima Amin. kasih Bapa untuk setiap umat Tuhan sudah ambil bagian. Ibadah pemuda remaja ini tentulah apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Semua yang Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan Sabtu depan tentu semakin luar biasa. Amin. Ibadah pemuda remaja, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik sorga, dan setiap pemuda remaja terbeban dan semua mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Syukur bagimu Tuhan, dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah Amin. minggu raya sore dengan penuh sukacita di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, sudah sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami, Amin. kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Dalam nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, Dalam kegelapan nama Yesus. kau, pengganggu, pengacau, maut, celaka, pencuri, perampok, jahat manusia, penyakit, kelemahan kami tolak dalam nama Yesus. Dalam Tidak nama bisa Yesus. menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah berjalan kami. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus kami usirkan demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, dalam nama Yesus kami berdoa.
kami terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, Segala puji hormat